Halo guys, bertemu lagi di sesi Q&A Diet Santuy dan pertanyaan kali ini datang dari Zia Ulfa. Pertanyaannya, kalau kelebihan protein hariannya, apa bisa buat gendut bang? Nah, ini kalau kamu ngikutin Diet Santuy, tahu ya, Diet Santuy itu salah satu yang pro diet tinggi protein, seperti itu ya. Nah, kalau kebanyakan protein bisa bikin gendut nggak? Jawabannya langsung aja kita simak di video berikut ini. Kalau kamu ngikutin diet santuy dari lama, harusnya kamu tahu kalau aku pribadi itu cukup pro dengan meningkatkan asupan protein. Kalau kamu memang lagi diet. Alasannya adalah, yang pertama, protein itu memiliki TEF yang paling tinggi dari semua kandungan makronutrien. TEF atau Thermic Effect of Food adalah energi yang diperlukan oleh tubuh untuk mencerna dan menyerap makronutrien tersebut. Jadi makin tinggi TEF-nya, makin rendah juga sebenarnya proporsi kalori yang terserap. Nah, lemak itu TEF-nya 0-3%. Karbohidrat itu TEF-nya 5-10%. Sedangkan protein itu TEF-nya 20-30%. Jadi misal nih, kamu makan 500 kalori dari lemak, itu semuanya keserap. Sekitar 485 atau semuanya keserap. Kalau makan 500 kalori dari karbohidrat, itu keserapnya sekitar 450-475 kalori. Lebih sedikit. Nah, kalau protein, itu keserapnya cuma 350-400 kalori aja. Paling sedikit. So, makin banyak proporsi protein di diet kamu dengan kalori yang sama, sebenarnya kalori terserapnya itu makin sedikit. Kedua, protein sendiri itu memiliki efek satiating. Walaupun ini sebenarnya agak kontroversial karena ada yang berpendapat tidak juga gitu ya. Namanya makanan itu kan nggak single makronutrien ya, tapi kombinasi dari berbagai makro. Tapi meningkatkan asupan protein sendiri itu cenderung lebih mengenyangkan, terutama apabila diet kamu itu sekarang masih belum cukup protein untuk aktivitas kamu. Terus yang ketiga, aku juga menganjurkan meningkatkan asupan protein karena protein sendiri itu merupakan bahan baku pembentukan otot. Dan di diet santuy itu juga pro dengan resistance training alias latihan beban. Nah, kalau masa ototmu itu bisa naik, kamu kan lebih tinggi ya pembakaran kalori hariannya, plus karena kamu makin bugar, kamu juga bisa lebih aktif sampai tua nanti. Jadi jangka panjang akan sangat membantu kontrol berat badan. Nah, cuman kadang memang ada ya muncul pertanyaan, kalau udah dinaikin proteinnya, terus kebanyakan protein gimana? Apakah nanti bikin gendut juga? Mungkin kamu pernah dengar ada orang yang bilang, makan apapun kalau kebanyakan sampai surplus kalori, dan ini jangka panjang, ya bakal nambah berat badannya, bakal gendut. Makan karbo kebanyakan terus surplus kalori ya gendut. Makan lemak kebanyakan terus surplus kalori ya gendut. Termasuk protein juga, kalau kebanyakan terus surplus ya jadinya gendut. Walaupun yang diucapkan ini secara konsep nggak salah, tapi aku sendiri cenderung nggak setuju dengan klaim ini. Kecil kemungkinan kamu surplus kalori itu dan menimbun lemak itu diakibatkan gegara asupan protein kamu. Coba aku jelaskan ya. Yang pertama tadi di awal sudah aku ceritakan tuh. TEF-nya protein itu paling tinggi dan protein itu cenderung mengenyangkan. Dari dua hal ini saja itu sudah menghalangi kamu untuk kebanyakan kalori dari protein. Terus alasan yang kedua, kalau mau bilang protein itu menggemukkan, cek aja deh proporsi kalori mayoritas orang itu datangnya dari mana. Rata-rata konsumsi protein penduduk Indonesia itu sekitar 62 gram per kapita setiap harinya katanya. Sedangkan asupan kalorinya per hari itu sekitar 2150 kalorian per hari. 1 gram protein itu kan 4 kalori ya. 62 gram itu berarti sekitar 240 kalori. 240 kalori dari 2150 kalori tadi itu berapa persen doang sih? Cuma 11% aja kok. Asumsi mau dianggap menggemukkan ya, dia kudu lebih banyak dong dari asupan makronutrien yang lain. Nyatanya dibanding yang lain masih jauh, protein cuma 11% aja. Nggak cuman di Indonesia aja, kalau kita merujuk ke orang barat ya, yang pola makannya itu disebut-sebut western diet seperti itu, yang katanya lebih tinggi protein dari Indonesia, tapi tinggi kalori juga gitu ya, dan menggemukkan orang-orang di barat sana itu penelitian menunjukkan rata-rata itu 49%-nya berasal dari karbohidrat, 35%-nya dari lemak, dan 16%-nya saja dari protein. Sekali lagi, ini dalam konteks orang Amerika itu asupan proteinnya lebih tinggi dari kita. Katanya mereka sehari bisa sampai 100 gram, karena memang makanannya mereka kan lebih banyak daging-dagingan seperti itu ya daripada kita. Udah kebanyakan protein aja, itu tetap makronutriennya didominasi karbohidrat, dan lemak juga, didominasi makronutrien lain. Jadi aneh kalau kita nyalain protein. Terus yang ketiga deh, paling sulit kelebihan jumlah asupan protein ketimbang kelebihan jumlah asupan karbohidrat dan juga lemak. Coba deh kita lihat ya, kayak sebelumnya nih, orang Indonesia tadi ya, asupan proteinnya kan 11% tuh ya, kita bikin jadi 34% deh. Diasumsiin karbohidratnya 33%, lemaknya 33%, nah proteinnya kan jadi paling banyak nih ya, jadi yang menggemukkan seperti itu. 34% dari 2150 kalori itu berarti 731 kalori. Kalau kita bagi 4 tadi berarti dapat 180 gram protein sehari. Kalian tahu nggak, 180 gram protein sehari itu sebanyak apa? Banyak banget guys. Kalian mau mencapai angka segini tanpa pakai suplemen, itu harus makan daging dan telur banyak banget.
Setengah kilo dada ayam filet sehari aja kurang. Putih telur 40 butir sehari aja itu masih kurang. Jadi susah guys, bikin protein jadi makro mayoritas kamu. Tetap paling banyak pasti dari karbohidrat atau lemak. Terus alasan yang keempat, secara mekanisme juga di dalam tubuh kita, protein itu paling sulit diubah atau dikonvert jadi jaringan lemak. Kita lihat ya gambar berikut ini ya. Yang paling atas itu diet alias asupan makan kita. Nah, dari asupan makan kita kan nanti kebagi tuh jadi karbohidrat, lemak, dan protein ya. Nah, terus kita lihat nih area yang kulingkarin. Fat stores alias penyimpanan lemak di tubuh. Seberapa mudah sih yang kita asup ini disimpan jadi lemak? Kita mulai dari lemak dulu ya. Mudah banget lemak itu disimpan jadi lemak lagi. Ya karena setelah dipecah jadi asam lemak bebas, dia bisa langsung disimpan jadi jaringan lemak. Terus kita lihat yang karbohidrat nih, sama, mudah juga. Setelah diubah jadi glukosa, kalau jumlahnya kebanyakan dan nggak muat atau nggak keburu disimpan jadi glikogen, ya disimpannya dalam jaringan lemak juga. Sekarang kita lihat protein. Dia nggak segampang itu diubah jadi jaringan lemak. Setelah jadi asam amino, kalau nggak kepake pun, dia masih stay di amino acid pool di peredaran darah. Nah, kalau mau jadi lemak, dia perlu melalui proses gluconeogenesis. Misal nih seseorang kekurangan glukosa gitu ya. Nah, nanti proteinnya bisa diubah tuh jadi glukosa. Nah, kalau kelebihan baru disimpan jadi jaringan lemak. Tapi ini pun skenario kalau seseorang kekurangan glukosa. Konteks rata-rata orang ya umumnya karbonya kebanyakan gitu ya. Jadi jarang sampai protein harus diginiin. Kalaupun diginiin ya nanti konteksnya untuk memenuhi kebutuhan glukosa kita, bukan untuk disimpan jadi lemak. Di luar gambar ini ada juga mekanisme lain di liver seperti itu ya, di mana protein bisa dikonvert jadi lemak. Tapi prosesnya juga tidak efisien, jadi nggak akan banyak juga yang ke-convert jadi lemak. Kemungkinan besar kalau kamu kelebihan protein, ya asam aminonya sebenarnya akan digunakan jadi energi, teroksidasi langsung. So, berdasarkan mekanisme-mekanisme ini, nggak efisien asupan protein itu diubah jadi jaringan lemak. Nggak kayak asupan karbo dan juga lemak yang berlebihan. Terus yang keenam nih, secara kehidupan nyata pun, ngomongin case di Indonesia gitu ya, protein itu paling susah kelebihan. Mudahnya, salah satu penyebabnya ya, harganya itu paling mahal dibanding dengan yang lain. Beras, murah. Gula, masih terjangkau. Minyak pun walaupun belakangan harganya naik, tapi kalau kamu beli 1 liter minyak, itu sama aja dengan udah stok 9.000 kalori. Nah, protein gimana? Yang termasuk murah kayak dada ayam filet aja, 100 gram itu sudah 4.000 sampai 5.000 rupiah. Ini konteks masak sendiri ya, nggak dibumbuin juga. Kalau beli di luar gimana? Ya kamu tahu sendirilah ya. Kalau kamu beli paketan yang paling harga-harga makanan merakyat itu proteinnya biasa dikit-dikit. Lauknya dagingnya nggak banyak seperti itu ya. Mau nambah ya harus beli lauk terpisah. Lauk terpisah, satu set itu kalau di kota besar bisa puluhan ribu. Ngomongin pendapatan masyarakat sini, nggak mudah guys untuk beli lauk-lauk terpisah seperti ini. Karena yang mau beli mahal. Itulah tadi 6 alasan yang membuatku mengatakan kalau kamu gemuk, itu kecil kemungkinan gara-gara kamu kelebihan protein. Walaupun deh kamu naikin asupan protein, terus berat lemak bertambah. Itu kalau dicek lagi gitu ya, pasti tetap fat dan karbonya kamu yang lebih tinggi daripada proteinnya. Sekali lagi, susah bikin mayoritas kalorimu itu datang dari protein. Nah, tapi perlu kunot juga ya, ada beberapa hal yang tidak disadari orang ketika naikin asupan protein. Nah, mereka nggak merhatiin hal-hal ini sehingga beresiko jadi lebih banyak kalori yang masuk. Pertama, sumber protein itu kan cenderung hadir sebagai lauk ya. Nah, kamu perlu perhatikan cara pengolahannya juga. Kamu naikin asupan protein, tapi datangnya dari ayam goreng, ayam geprek, fried chicken, tempe goreng. Ya tentu nanti yang naik nggak cuma protein aja, tapi lemaknya juga. Ingat, goreng-gorengan itu nambah asupan minyak, tepung-tepungan itu nambah asupan karbo, dan kondimen-kondimen yang hadir dalam bentuk saus, kayak kecap, kayak topping, kayak kuah, kayak semuanya itu nambah asupan karbohidrat dan lemak juga. So, ini cross-check lagi ya, cara pengolahannya supaya proteinnya nambah, tapi nggak kebanyakan ketambahan kalori dari karbohidrat dan juga lemak. Terus yang kedua nih, sumber protein itu ada yang lean dan ada yang enggak. Yang dimaksud lean di sini itu proteinnya tinggi tapi fatnya rendah. Contohnya nih, daging dada ayam tanpa kulit itu lean. Paha ayam dengan kulit itu lebih banyak lemaknya. Tenderloin vs wagyu. Ikan yang low fat vs ikan yang high fat seperti salmon. Susu skim vs susu full cream. Nah, kalau kamu mau nambah asupan protein tanpa ketambahan banyak-banyak kalori, ya pilih yang dominan lean, yang lemaknya sedikit. Bukan berarti nggak boleh ya makan yang diolah goreng-goreng ataupun yang sausnya macam-macam, nggak boleh makan paha gitu ya, nggak boleh makan salmon. Bukan seperti itu maksudku. Maksudku di sini konteksnya kan pertanyaannya terkait protein apakah bisa menggemukkan. Nah, kadang yang disalahin proteinnya padahal cara pengolahan dan pemilihan sumbernya kurang tepat sesuai goals kamu. Jadi diatur aja biar sesuai dengan goals kamu. Kalau memang mau membatasi kalori, ya pilih cara pengolahan dan pilih sumber yang lebih rendah kalori. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal, menurutku protein itu tidak menggemukkan. Sulit juga kamu kebanyakan kalori dari protein. Kebanyakan orang akan kelebihan kalori dari karbohidrat dan juga lemak yang datang dari makanan-makanan ultraproses atau penyajian makanan yang kurang oke seperti itu ya, atau komposisi dan porsi yang diberi itu memang dominan di karbohidrat dan fat, kebanyakan di masyarakat seperti itu. Jadi, jangan takut ya naikin asupan protein.